أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-babu as-sabi'a asyara niku kang kaping 17 fi daf'i fudhulil fikri ing dalem nolak leluweane pikiran. Berpikir terhadap sesuatu yang baik, karena bedanya berpikir dengan berhayal. Berpikir otak itu bergerak terhadap sesuatu yang logika, masuk terhadap akal. Kalau berhayal, otak itu bergerak membayangkan sesuatu yang bisa dirasakan panca indera. Umpama masalah makanan, bagaimana caranya membuat masakan sambal terong, itu berpikir. Tapi kalau otak Anda, oh sambal terong rasanya gimana, itu berhayal. Bagaimana caranya untuk bisa menikah, itu berpikir. Tapi rasanya nikah itu berhayal. Paham? Bedanya berpikir dengan berhayal. Berpikir itu gerakannya akal terhadap menuju kepada sampai kepada sesuatu. Caranya bagaimana? Itu berpikir. Tapi kalau dalam pikiran itu rasanya apa? Oh, berarti kan sesuatu yang bisa dirasakan panca indera, ada, itu namanya berhayal. Bagaimana mengisi liburan dengan baik, itu berpikir. Tapi wah rasanya liburan enak, itu berhayal. Imajinasi namanya berhayal. Berpikir berlebih-lebihan, berpikir itu boleh. Ayat Quran banyak menyarankan kita untuk berpikir. Dan manusia beda dengan makhluk yang lain karena diberi akal untuk berpikir, menemukan sesuatu yang memang perlu dihadapi. Tapi berlebih-lebihan di dalam berpikir itu, wah mikir terus isone awake kuru, kadoyan mangan gak iso turu. Iku kakean pikiran. Kakean pikiran ya ora oleh. Kalau berpikir untuk kebaikan dan sedang-sedang saja enggak apa-apa. Ilam ngertiyo sira annal fikra setune pikiran. Penyakitnya orang hidup itu semuanya berpikir. Nek kakean pikiran ya doyan mangan, kuru kakean penyakit. Semua puncanya penyakit ya dari pikiran. Stres. Iku mergo kakean mikir. Mikir yang tidak menemukan solusi, itu mikir tok tapi orang memikirkan apa? Solusi. Akhirnya sampai ke khayalan, setelah khayal yo guyang-guyu dhewe khayalan. Wong kakean mikir sesuai nek pikirane kaboten, pikiran gak guyang-guyu dhewe. Itu artinya yuradu dikarepno apa al-fikru listidraki farid krana nututi, melengkapi sesuatu yang salah atau yang terlewatkan. Farid itu yang terpepeko, yang terlewatkan. Wan nadharu lan angan-angan fil maslahati ing dalam kemaslahatan mustaqbalatan kang bakal teko. Fa idza kana nalikane ana apa al fikru fima ing dalam perkara la yasmaru kang ora iso mbuahno apa mahuma ing mengkono istidrakil farik utawa maslahatil mustaqbal, memikirkan sesuatu untuk melengkapi sesuatu yang kurang atau memikirkan kemanfaatan kemaslahatan yang akan datang.
melengkapi suatu yang kurang Anda berpikir, wah remidiku kok akeh. Oh, mikir supaya tidak punya tanggungan remedi bagaimana? Nah, itu berpikir listidrokil farid, untuk melengkapi kekurangan. Begitu juga, wah supaya nanti saya menjadi baik, belajar dengan rajin, mikir supaya gimana saya belajar istiqomah, giat. Nah, itu kemaslahatan mustakbal, kemaslahatan yang akan datang. Wa idza la yasmaru orang buano huma ing istidrakul farid au maslahatin mustakbal kana ono apa fikir dororon, mikir terhadap sesuatu yang untuk melengkapi kekurangan atau memberikan kemanfaatan yang akan datang. Selain dari kedua perkara tersebut, pikiran menjadi perkara yang membahayakan. Sampean mikir sesuatu yang tidak ada manfaatnya, perkara sing ora miliki dipikir. Ada orang punya mobil Alphard Mercy, sampean mikir, wah iku pajeke piro yo, bane piro yo, regane piro, ora melok duwe kok mikir. Iku berarti ngentekno apa? Waktu. Nah, iku berarti pikiran yang doror, hanya isone mau ngersulot tok, pengen tok, mikir tok, ora perkara memikir sesuatu yang enggak miliknya. Nah, itu berarti doror. Doror itu bahaya. Bahaya itu sesuatu yang membahayakan kepada dirinya sendiri. Seperti sampean mikir donya orang gawe sampean, ana sing nyiptakno nggone Gusti Allah mbok pikir. Ya ora tok. Mau susah tok, awak malah dadi kakean pikiran iki. Mulane pikir urip iku wis ana sing ngatur, ora usah mbok pikir nemen, ora usah dipikir banter, mesti wis ana sing ngatur kabeh. Nek mbok pikir nemen-nemen ya pikirane sampean ra tok padha karo mikirno perkara sing ora milike. Kaya mau ana wong duwe Mercy, duwe Alphard mbok pikirno iku pajeke piro ya, kena tuku sepeda motor. Bane piye nek bucat. Ora melok duwe kok mikir. Ya kakean pikiran, gua pikiran. Nah, itu sama juga pemikiran yang tidak ada manfaatnya. Memikir sesuatu yang tidak ada kaitannya. Berbeda dengan memikir sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana saya bisa belajar lebih giat, bagaimana saya bisa hafal, bagaimana biasa. Nah, itu memikir kepada kemaslahatan di dirinya itu baik. Bagaimana remedi saya supaya cepat selesai, nah, itu baik. Tapi bocah-bocah itu piye kok ora ana hubungane ndekne anak-anak kok banyak yang remedi iku perkarane apa? Mikirno perkara sing ora ana. Tidak miliknya, itu menjadikan doror, perkara yang membahayakan. Kalau pikiran tersebut terus menerus, pikiran yang membahayakan tadi, idza kasura nalikane akeh opo pikir, pemikiran yang berlebih terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, anhaka mongko ngurokno, menguruskan albadana ing badan, melemeskan, setelah lemes dadi kuru, mergo kakean pikir, ora doyan mangan, ora iso turu, akhirnya awake kuru. Kala dawuh sinten iku bak napa sin? Bak mesine sin. Sekratos itu ahli falsafah. Sekratos. Sekrat itu gurunya Aflatun. Ada Sekratos, ada Aflatun, ada lagi siapa? Pitagoras. Tahu? Itu semuanya ahli falsafat Yunani. Sekrat itu falsafahnya pemikiran, pikirannya falsafah tentang apa? Rohaniah. Makanya sejarahnya Sekrat itu matinya bunuh diri. Bunuh diri diterangkan di dalam Sekrat di Athena. Athena itu ibu kota Yunani. Pengikutnya banyak. Suatu hari Sekrat menerangkan tentang keimanan, tentang yaumul ba'ats, tentang surga dan neraka, tentang adanya hari kebangkitan dan ada keabadian setelah kehidupan. Kemudian semua murid-muridnya di ma'bad, tempat ibadah, tempat menyepi, Sekrat berkata,
Jangan takut dengan kematian, semua yang hidup pasti mati. Iku meh podo karo dawuhe Quran, tapi kesasare bunuh diri itu. Setelah itu jangan takut terhadap kematian. Setelah kematian ada kehidupan yang abadi dan kenikmatan yang kekal. Maka ingatlah, lihatlah, kemudian dia minum racun. Setelah minum racun mati, minum racun. Setelah mati, dah itu tapi menerangkan tentang apa? Sekrat pemikiran, dia menemukan keabadian, ada surga, ada neraka, ada hari kebangkitan setelah kematian. Setelah itu muridnya Aflatun yang falsafahnya sampai ditiru dengan orang sekarang. Orang Yunani, falsafah Yunani, pemikiran Yunani itu masih mengambil belajar dari dunia timur. Yunani bisa falsafah ini yang tidak diketahui karena kiblatnya orang barat Eropa semuanya membanggakan Yunani. Dan pemikiran Yunani itu bukan dari Yunani, dia belajar dari dunia timur, dan dunia timur itu Timur Tengah, dunia para nabi. Orang Yunani bisa menghitung penanggalan belajar dari Mesir, bahwa waktu itu ada matahari, ada jam rembulan, ada jam matahari. Itu dia belajar dari Mesir. Orang Yunani bisa menghitung hari ada 7. Itu dunia Mesir dari zaman Ramses Firaun. Kemudian sampai sekarang sampean tahu rumusan Pitagoras itu apa? Sekolah raro rumusan Pitagoras itu SD leh. Pitagoras itu rumusannya apa? Segi 4 itu loh. Segi 4 dan kubus piramida. Nah itu dia menemukan rumusan tersebut, rumusan segi 4 dan rumusan kerucut itu dari mana? Dari dunia timur Mesir. Dia melihat setiap sawah pertanian di bantaran Sungai Nil mesti kotak-kotak kayak keramik. Setelah itu dia menemukan ukuran dan melihat piramida, kemudian dia mengukur piramida itu tingginya berapa, tingginya apa, berapa meter, luasnya berapa meter. Setelah itu menemukan rumus. Sing belajar terkadang orang ngerti rumusnya. Itu rumus dari dunia timur. Berarti Pitagoras, Aflatun itu menjadi rujukan. Kitabnya sampai sekarang punya kitab yang namanya nasionalis atau jumhuriyah bahasa Arabnya, punya kitab yang demokratos yang sekarang digunakan politik demokrasi. Demokrasi itu dari katanya demo sama kratos. Demokratos, sekrat dari Yunani, bahasa Yunani. Banyak istilah-istilah dari apa? Yunani. Nah ini sekrat yang bagi sayuk jalil ulama kedue para ulama ayat roku ing yen to ninggal sapa ulama al fikra ing mikir waktan ing siji wektu ma ing perkara li alla yanhaga supaya ora lemes, ora kuru, ora apa abdanuhum pira-pira awake ulama. Jadi ketenangan berpikir itu ada juga tempat untuk rileks. Artinya orang belajar terus sepaneng, paling belajar itu sepaneng mulai 0 menit sampai 20 menit itu bisa konsentrasi. Setelah 20 menit ke atas konsentrasinya mulai, pikirannya mulai medun. Kok wis sak jam isone yo nyekel iku mbek turu. Nah, itu makanya berpikir itu akan ada apa? Ada gravitasinya, ada yang naik tinggi, stabil, lalu turun dan turun lagi, perlu untuk istirahat. Makanya Nabi juga menyarankan fa inna li badanika alaika haq. Badanmu punya hak untuk istirahat, pikiranmu juga punya hak untuk istirahat, artinya refreshing. Orangnya sekolah dino Jumat libur, orang sekolah terus ya. Makanya ulama juga hari Selasa, hari Jumat ulama libur untuk apa? Ya ini supaya ada selingannya. Sepaneng itu apa? Ada waktan untuk rileks, mengalihkan supaya berpikirnya supaya bisa konsentrasi dan bisa baik. Nek sepaneng terus panas, padha wae listrik kipas
Muni terus ya panas dinamune. Maka perlu diistirahatkan. Kultu ngucap ingsun wala yajuzulan ora wenang lil akil kedue wong sing sempurna akale. Ayu khalliya ento nyepekno sapa akil nafsahu ing awak dhewe ne akil minal fikri saking mikir. Walakin yakunu angin tetapine ana apa fikir fima ing dalem perkara. Ya tasawwaru kang iso gambarno lahu kedue mengkono akil apa nailahu merkole mengkono mah. Fa amma idza tafakkara anapun nalikane mikir sapa al-ami wong sing bodho fi ayakuna ento ana sapa al-ami orang umum orang awam mikir ingin menjadi khalifatan ing khalifah presiden pemimpin au yanala utawa merkoleh sapa ami ilma Abi Hanifah ing ilmune Abi Hanifah wa Syafi'i lan ilmune Imam Syafi'i. Sumaya jma'u mongko ngumpulno sapa alami bainahu antarane ami wa baina zuhdi Busyri antarane zuhude Imam Busyru al-Hafi. Busyru ini nama orang. Wal Ma'ruf al-Qurhi lan Imam Ma'ruf al-Qurhi. Busyru al-Hafi yang kemarin diceritakan iso dadi wali perkara hormati apa? Tulisan Asmaul Mu'azzam diwangikan. Dia diangkat menjadi wali oleh Allah. Begitu juga Ma'ruf al-Qurhi. Di dalam kitab Risalah Qusairiyah itu diterangkan Ma'ruf al-Qurhi qabruhu tiryakun mujarrab. Kuburannya itu mandi tinggu wasilah napa tombo. Tiryakun mujarrab. Tiryakun mujarrab itu mandi tinggu tombo. Itu apa Ma'ruf al-Qurhi itu juga sama. Termasuk wali min ahli sufi, ahli tasawuf yang terkenal. Wa yaksululan hasil mislama li Abdurrahman mikir pengen ngasilno sepadane bondone Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang kaya raya. Fa hadhil afkar mongko utaiki pira-pira pikiran tadhunni wa taradda khususan. Tadhunni nyak-nyakno apa afkar wa taradda lan tegese melesetno apa mengkono afkar khususan khususe idza qana'a nalikane ngrasa tenang sapa wong bil fikri wasta'mala lan gunakno sapa wong al kasala ing aras-arasen. Maka Nabi mengajarkan kita berdoa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Bedanya ajzi wal kasal itu apa? Al ajzu dia punya niat tapi badannya enggak kuat. Pengen jamaah tapi awake loro, ora kuat melaku. Nah, itu namanya adzun, wis tuwa. Nek kasal awake kuat, sehat, ijek nom, tapi hatinya enggak punya kemauan. Itu namanya apa? Kasal, keselen. Dia umpama diobrak langsung berangkat. Awake kuat, tapi hatinya ini loh, wis krungu adzan wis turu wae ora gelem. Nah, itu namanya apa? Kasal. Kalau al-ajzu itu apes. Apes itu artinya apa? Dia punya niat tapi badannya enggak kuat. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Al ajzi itu punya niat tapi tidak mampu untuk melakukan. Wal kasal tidak punya niat tapi badannya mampu untuk melakukan. Kedua-duanya waliane. Al ajzu dengan al kasal. Wa inna ma yambaghi angin pemestine sayukjo ayatafakkara ing to mikir sapa wong fima ing dalem perkara tasilu kang tumeka ilahi marang ma apa qadamahu dalamaan lorone wong wayat maulan arep-arep sapa wong limisli sepadane ma fihi ing yatma'u limisli fihi ing dalem mengkono fikir minal khairi saking kebagusan. Dia sebaiknya berpikir terhadap sesuatu yang mampu untuk dilakukan, yang diharapkan, yang mengharapkan sesuatu yang baik dan mampu untuk dilakukan. Yatma'u diharapkan limisri fi minal khair, dengan berpikir tersebut untuk melakukan kebaikan. Wa yatafakkaru lan mikir sapa wong fi jihadi ing dalam perjuangane wong litab'i krana watak kebiasaan fi daf'i syarri ing dalam nolak kaelean. Faqat tafakkara temen mikir sapa khalqun makhluk kasirun kang akeh minal usati saking pira-pira wong sing ahli maksiat
fi awaqibihim ing dalem pungkasane mengkono al usad fatabu mongko tobat sapa al usad wa kasirun lan akeh minal muluki saking pira-pira raja fi ghururid dunya ing dalem kebujuke ketipune donya fatazahadu mongko dadi zuhud. Banyak raja yang berpikir, termasuk diantaranya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini termasuk putra orang yang punya kedudukan. Sebab taubatnya Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad dan yang lainnya. Abdullah bin Mubarak itu dia asalnya min abna'il muluk, dari keturunan raja, keturunan istana. Kemudian dia meninggalkan istana, meninggalkan raja dan mengambil jalannya sendiri sampai mengasingkan diri, tidak ditahu, dan ke Mekah dan wafat sampai wafat. Menjauhkan dari kehidupan raja. Suatu hari dia seperti layaknya kehidupan istananya bermewah-mewahan. Sukanya dia berburu. Suatu hari dia berburu di hutan. Setelah berburu memanah seekor, ada yang mengatakan kelinci, ada yang mengatakan rusa. Setelah memanah, panahnya terkena anak kelinci, kemudian dia mencari kelinci. Setelah terpanah kan lari masih, dia mencari. Dalam keadaan mencari tersebut tiba-tiba mendengar suara tanpa rupa, ya Abdullah bin Mubarak, alihadza khuliqta, wahai Abdullah bin Mubarak, apakah seperti ini kamu diciptakan di dunia, untuk senang-senang dan berburu? Kemudian setelah itu dia baru bangkit, sadar, oh iya, saya hadir di dunia diciptakan tidak untuk senang-senang, berburu, makan enak-enak terus, makan turu, tidak. Setelah itu dia langsung meninggalkan tempat isu, kudanya diberikan kepada pengawalnya, penggembalanya, kemudian dia mengambil bajunya, baju pengawalnya dipakai dan kudanya ditukarkan, dan dia berjalan mengasingkan diri, tidak kembali ke rumah sampai menemui ajalnya, wafat. Nah, itu Abdullah bin Mubarak memikir tazahadu anid dunya. Dan banyak lagi ulama cerita seperti itu. Qala dawu sinten Abdullah bin Abbas, rakaatani utawi rong rakaat muqtasidatani kang dituju karone fit tafakkurin ing dalam mikir khusyuk. Dua rakaat yang dilakukan dengan berfikir dan khusyuk meresapi terhadap panduan solat, khairun iku luwih bagus min qiyamil lailah, saking jungkung sedalu, wal qalbu sahi lan ati sing lali. Wa bisanadi lan kelawan sanate hadis ila Ummi Darda, qila laha marang Ummi Darda, ma iku apa kana ana afdalu amali Abi Darda, utamane ngamali Abu Darda. Qalat jawab sinten Ummu Darda, at-tafakkuru mikir-mikir, wal i'tibaru lan angen-angen. I'tibar mengambil pelajaran. Makanya dalam hadis itu diterangkan la yaqul mu'min fil juhri la yaldaghul mu'min fil juhri marrataini. Tidaklah seorang mukmin yang beriman itu dalam satu lubang tersengat binatang buas dua kali, atau salah dua kali yang berulang. La yaldaghul mu'min fil juhri marratani. Karena seorang yang beriman itu pasti dia akan belajar dari kesalahan. Ketika dia salah, maka dia akan memperbaiki dari kesalahan dan tidak mengulang terhadap kesalahan yang serupa. Wa waqafa lan ngadeg sapa Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini ya seorang sufi ahli tasawuf. Lailatan sedalu. Abul Hazim Malik bin Dinar fidarihi ing dalem omahe Malik bin Dinar, ala qadamihi ngadeg ing atase delamaan lorone Malik bin Dinar ilal fajri tumeka marang wektu subuh. Faqala mongko ngucap sapa Malik bin Dinar, mazala ora gingsir-gingsir sapa ahlun nari penduduk neraka, yuraduna dikitokno alayya ing atase ingsun bisala silihim kelawan rantene belenggune ahlun nar,
wa aghlalihim lan tegese tali wesine rantene mengkono alunar ila sobah. Saya selalu melihat penduduk neraka disiksa, dirantai, dibelenggu tangannya. Salasil itu rantai kaki, aghlal itu apa? Tangan. Ila sobah. Wa qala ba'dul hukama, ngucap sapa sebagian orang ahli hikmah, bitirdadil fikri kelawan bola-bolani pemikiran, yang jabul ama, dadi selamat opo al-ama, opo wong sing wuta, orang yang bodoh, orang yang ndak tahu. Babu samina asyar utai bab kang kaping 18. Fi daf'i fudulil huzni, nolak luweane susah. Sedih berlebihan juga ndak boleh, semua ada batasannya. Ndak usah sedih terlalu sedih. Sedih apa ada batasannya, enggak ada sesuatu yang perlu disedihkan. Semuanya diserahkan kepada Allah. Nanti ada ilam ngertiyo sira anal aqila setune wong akil, wong sing duwe akal la yahlu ola sepi sapa akil minal khuzni saking susah. Orang yang berakal mesti pernah susah. Enggak pernah orang duwe akal ora tahu susah. Nek akali urip mesti orang hidup pernah susah, pernah senang, pernah menangis, pernah tertawa, pernah tersenyum, juga pernah sedih. Itu sudah kembangnya hidup. Bunganya hidup harus ada dua. Makanya ulama ada mengatakan siapa yang tidak pernah merasakan susah, seperti susah kok tidak pernah hinggap di hatinya, seperti rumah tidak pernah disinggahi. Rumah tidak pernah dihuni, pasti rumah tersebut akan kotor dan rusak. Begitu juga hati kok tidak pernah merasa susah, seperti rumah yang tidak pernah ditempati. Rumah yang tidak ditempati yo angker. Wong ora tau susah seneng terus yo medeni wong. Seperti rumah yang tidak pernah ditempati, ada kalanya rusak, ada kalanya angker, ono kalane ada sesuatu yang ganjil. Wakilah li'annahu korona setuni al-huznu, susah itu yang saya terangkan kemarin, sesuatu yang telah terjadi. Hazina itu susah, itu memikirkan sesuatu yang telah terjadi, menyesalkan sesuatu yang telah terjadi. Kalau khauf, takut, itu memikirkan sesuatu, menyedihkan sesuatu yang akan terjadi. Nek khuznun, sesuatu yang telah terjadi. Nek khaufun, sesuatu yang belum terjadi. Li'annahu setune khuznun yatafakkaru, mikir sopo akil fi salifi dhunubihi, ing dalem disike pira-pira dosane akil. Fayahzanu mongko susah sapa akil ala tafridihi ing atase pepekone al akil. Wa fi malan ing dalem perkara kala dawuh sinten al ulama wasalihun, fayahzanu mongko susah sapa wong li fawatihi krana ketinggalane mengkono maqalahul ulama awis salihun. Wa bisanadi sanate hadis ila Malik bin Dinar qala innal qalba setune ati idza lam yakun nalikane ora ana fihi ing dalam al-qalbu apa khusnun, rasa susah. Hati ketika dalam hati tersebut tidak pernah merasa susah atau sedih, kharuba mongko rusak apa mengkono al-qalbu. Rusak hati kok enggak pernah merasakan rasa sedih, berarti hati tersebut rusak. Kama annal baita diumpamano setune omah idza lam yaskun nalikane ora dinggoni, tidak ditinggali, tidak ditempati, kharuba mongko rusak apa al bait. Wa bisanadi lan kelawan sanate hadis ila Ibrahim bin Isa, marang Ibrahim bin Isa. Ibrahim bin Isa ini muridnya Ma'ruf al-Qurhi. Qala dawuh sinten Ibrahim bin Isa, ma ra'aitu ora mirsani ingsun atwala huznan wong sing luweh suwe susae minal Hasani saking Hasan al-Basri. Wa ma ra'aitu lan ora mirsani sapa ingsun hu ing Hasan qattu kelawan babar sisan illa habasat angin ngekeng mikirno hu ing Hasan
Apa hadisun cerita ahida kang janji sapa Hasan bimusibatin kelawan siji musibah. Jadi terkena suatu musibah yang dia menjadikan sedih terus. Nah, sedih terhadap perkara yang pernah dilakukan dari dosa itu baik. Termasuk di antara ahli sufi yang sedih terus seumur hidupnya itu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu diterangkan murid-muridnya dan orang, ma ra'aitu Fudailan yadabassam au yadhak mundu salasina sanah. Saya tidak pernah melihat Fudail bin Iyad tertawa atau tersenyum selama 30 tahun kecuali satu hari, fi yaumin alladzi mata fihi waladahu. Karena sangat menyesalnya Fudail tidak pernah tersenyum atau tertawa 30 tahun. Hanya satu hari dia tertawa, tersenyum, kelihatan tersenyum di hari di mana putranya meninggal. Itu aneh. Anaknya meninggal dia tersenyum, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Fudail kok punya rasa sedih menghantui terus? Karena ingat terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebab taubatnya Fudail, ini perlu dimengerti. Sebab taubatnya Fudail bin Iyad itu asalnya perampok, pembunuh, pemabuk. Disebutkan namanya semua orang pasti gentar. Dia preman yang ditakuti di Baghdad. Perampok, tidak ada saudagar yang lewat di padang pasir di Baghdad kecuali dia membayar upeti kepada Fudail. Kalau enggak dirampok, kalau enggak dibunuh. Disebutkan namanya orang sudah gemetar, takut. Itu Fudail bin Iyad. Sebab taubatnya apa? Suatu hari di tengah malam dia habis merampok, punya uang banyak, dapat hasil rampokan banyak. Kemudian di tengah malam gelap gulita menjelang waktu subuh, dia punya kekasih wanita. Ingin menjenguk, coro saiki apel. Ingin datang ke rumahnya kekasih wanitanya itu malam hari, di waktu subuh, mau masuk subuh di gelapnya malam. Ketika sampai di depan pintunya, pintu wanita dia mau mengetuk pintu dalam gelapnya malam hari, pagi mau mengetuk pintu. Sebelum mau mengetuk pintu, dia mendengarkan lantunan suara ayat Quran. Ayat Quran dibaca. Yang membaca perempuan yang dicintai itu, yang disenangi. Ayat yang dibaca dalam surat Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah tidak waktunya orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kembali mengingat kepada Allah? Dia mau mengetuk pintunya perempuan tersebut, mendengar apakah tidak waktunya orang-orang yang beriman untuk tunduk kembali mengingat kepada Allah. Setelah itu dia tidak menjadi mengetuk, kemudian teriak membaca bala ya Rabb qad ana waktuhu. Iya ya Allah, sekarang adalah waktunya saya akan kembali kepadamu. Asale pemabuk, pembegal, pembunuh, kemudian taubat gara-gara mendengar ayat Quran. Ayat Quran tersebut menusuk, menembus ke hatinya sampai mendapatkan hidayah. Banyak orang yang mendengarkan ayat Al-Quran kemudian iman. Sayyidina Umar itu imannya juga gara-gara mendengar ayat Quran. Akan menyiksa saudara perempuannya, kemudian saudara perempuannya membawa Quran, kamu tidak boleh memegang ini orang-orang yang beriman, orang yang suci. Apa itu? Mau memegang Quran, ketika itu dalam keadaan membaca surat Hamim Tanzilum minar membaca ayat Quran. Kemudian Sayyidina Umar mendengar, wah ini bukan lantunan biasa, ada gaya tarik di dalam hati. Kemudian masuk Islam Sayyidina Umar. Fudail bin Iyad juga begitu. Setelah dia taubat, tadi kan mau apel, setelah apel asalnya maksiat, apel malah diketuk oleh Allah. Mau mengetuk pintu, malah pintu hatinya diketuk oleh Allah. Setelah itu dia bertobat.
Di pagi hari dia langsung kembali, di tengah perjalanan kembali membawa uang banyak. Dia mendengarkan di perjalanan di hotel tempat penginapan ada orang-orang pedagang ngomong-ngomong, kita meneruskan perjalanan atau tidak, nanti dibegal Fudail gimana. Fudail mendengar, kemudian dia teriak, wahai para sodakar, pergilah kamu, saya yang menjamin aman. Saya Fudail bin Iyad, malah takut, saya sudah bertobat. Silakan kamu pergi, tidak ada orang yang berani membegal kamu. Sekarang daerah sini sudah aman, tidak ada yang mau membegal. Setelah itu menunjukkan kebenaran taubatnya kepada Allah, dia berjalan dari Irak menuju Mekah jalan kaki sampai musim haji, berada di Mekah, menghabiskan sisa umurnya sampai meninggal dia di Mekah. Itu Fudail bin Iyad. Setelah itu waktunya haji, di padang Arafah semua jamaah haji wukuf, berdoa macam-macam, membaca Quran, berdoa ibadah. Fudail mulai pagi, mulai siang itu sampai sore tidak sepatah kata pun dia ucapkan, hanya tangannya ditaruh di pipinya sendiri segini, diam saja mulai siang sampai malam. Setelah orang semua meninggalkan Arafah, Fudail berdiri hanya mengatakan dua patah kata, wa khajlatah hatta lau ghafartani. Ya Allah, saya malu apa yang telah aku lakukan dari dosa-dosa, meskipun Allah mengampuni dosa-dosaku. Nah, itu berarti apa? Dia dalam keadaan menyesali dosa-dosanya. Husnun, susah. Dan sampai itu diterangkan dalam apa? 30 tahun tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa, kecuali satu hari, di hari di mana anaknya wafat. Itu aneh, anaknya wafat, kemudian alhamdulillahilladzi qad ibtalani wa qad asobani. Alhamdulillah, Allah telah mengujiku, berarti menyayangiku. Dengan apa? Diambil apa? Putranya, karena in asobatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawat, dan itu terus. Nah, wa bisanadihi qala dawu sinten Malik bin Dinar bi khadri ma tahzanu, kelawan kadari perkara tahzanu susah sapa sira lid dunya krana donya, kadzalika kaya mengkono qadri ma tahzanu lid dunya yakhruju metu apa hammul akhirah, kesusahan akhirat, min qalbika saking ati ira. Nek sampeyan mikir dunya, akhirat akan keluar, terlupakan dari hati Anda. Kalau Anda mikir akhirat, dunia ini juga akan terlupakan. Jadi sesuatu yang saling berbeda. Kalau dunia masuk di hati, akhirat mesti lali. Nek akhirat masuk di hati, dunianya juga akan apa? Tersingkirkan. Nah, makanya ulama itu banyak berdoa, di antara Said Muhammad itu mengajarkan Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la tudkhil fi qulubina. Jadikan dunia di tanganku, jangan masukkan dalam hatiku. Wow. Jadi dunia mau tangan tok. Kelangan dunia rasa susah nemen-nemen. Dunia itu dikekno tangan tok, jangan sampai masuk dalam pikiran hati. Soalnya nek dunia dilebono hati ora sedeng. Dunia dilebono hati ora sedeng. Wa idza tabayyana nalikane pertelo annal khuzna setune susah la yazal ora ginsir-ginsir apa al khuzn mulaziman netepi qulubal muttaqina ing pira-pira atine wong sing takwa, payambagi mongko sayukjo ayat taqiya ing yen to waspada jaga sapa wong ifratahu ing pepekone, kecerobohane wong, li annal khuzna krana sedune susah innama yakunu angin pemestine ana opal khuznu alal faid ing atase perkara kang wis lewat. Khuznun itu sesuatu yang lewat. Waqad arafna, temen ngerti kita tariqal istidraki ing dalane ngelengkapi, menyusuli, menambal dan melengkapi. Wa ja'alan taqwa fil hadis baqiyatu umril mukmin, sisone umure wong mukmin. Laki mata ora ana regane lahu kedue mukmin
yastadriku nyusuli sapa mukmin fihi ing dalem baqiyatu umrihi ma ing perkara fata kang wis lewat apa ma. Fa in kana lamun ana apa ma fata mahzunun ala iku disusano ala ing atas al mahzun la yumkin ora mungkin apa istidrakuhu nyusuli mengkono ma fata lam yanfa mongko ora manfaat apa al khuznu apa susah. Kalau sesuatu yang sudah lewat, kalau istilah pepatah nasi sudah menjadi bubur bebalekno beras wis ora iso, wis ora usah disusahi, wis kadung. Sesuatu yang telah terjadi mafata tidak bisa dikembalikan atau diusahakan lagi, ya jangan disusahi. Kalau sudah mati ya sudah. Kalau sudah nasi sudah menjadi bubur ya sudah, enggak usah dipikir terus malah jadi sedih. Malah rusak semua. Wa in kana lamun ono apa mafata dinan iku rupa agama fayam bagi mongko sayukjo ayu kawima ing yen to jejekno wong hu ing din birojail fadli kelawan arep-arep anugrahi Allah warrahmani lan welas asih li'adala supaya dadi jejeg dadi seimbang apa al halu apa tingkah tidak terlalu sedih supaya seimbang. Fa amma idza kana anapun nalikane ana pal khusnu susah li ajli dunya krana arai dunya wa malan perkara fata kang lewat apa maminha saking adunya fadzalika mongko utawi al khusnu li ajli dunya susah karena urusan dunia khusranun iku rugi mubinun kang pertelo fayadfa'u mongko nolakhu ing mengkono al khusnu sapa al aqil an nafsi saking awake akil wa aqwa ilaju utawi kuat-kuate tambane al khuznu. Orang bisa meredakan rasa susah itu bagaimana caranya? Susah itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dari setiap orang. Untuk meredakan rasa susah ayya alama into ngerti sapa al akil annahu setune akil la yaruddu ora iso nolak sapa al akil faitan perkara sing wis lewat. Wa innama yadhummu angin pemestine dadi gabung ila musibatin marang siji musibah fatasiru gabung wa innama yadhummu angin tetapine gabung apa al khuznu ilal musibati marang musibah fatasiru mongko dadi apa musibah isnata ini dadi loro. Ketika terkena musibah kemudian Anda malah susah berarti musibahnya menjadi dua. Sudah musibah, yang kedua susah karena terkena musibah. Kalau terkena musibah yang menyusahkan ya dipasrahkan kepada Allah, jadi musibahnya satu. Kalau terkena musibah wis loro, susah pisan, loro pisan, wis loro jatuh ketiban tangga. Wis loro jatuh kan loro kepleset. Ketiban tangga lagi ya malah loro neh. Nek wis jatuh ya biasa menengahi. Tidak jatuh malah ketiban tangga. Nek cara pepatah kan gitu, sudah jatuh ketiban tangga itu berarti terkena dua musibah. Dia terkena musibah, susah karena musibah tersebut. Wal musibah utawi musibah yang bagi sayukjo antu khaffifa into diringanno apa musibah anil qalbi saking ati wa tadfa'u lan iso ditolak di redakno apa musibah fa idza sta'mala nalikane gunakno sapa wong al khuzna ing susah wal jazaa lan ngersula. Jaza itu ngersula niku bahasa Indonesia ini apa? Mengeluh ngeluh. Jaza itu mengeluh. Waduh, ngeluh terus. Ora tahu syukur tapi mengeluh terus. Kalau orang wis susah, bersusah ngeluh pisan, zadat tambah apa musibah sakolan apane berat, yo malah jadi berat. Kalau terkena musibah kemudian menyerahkan semua kepada Allah, musibahnya akan menjadi ringan. Terkena musibah sambat terus ngeluh, yo malah jadi abot. Qala dawuh sinten Abdullah bin Umar, idza sta'sara nalikane dhisikno sinten Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji falha mongko nglalekno sira laha Allahu anhu saking mengkono syek summa fi khalafi mongko ing dalem ganti
anil faiti saking perkara kang wis liwat ma perkara yasla kang hibur. Yasla itu ngarem-ngarem menghibur. Fa inna adama ma setuhune ora anane perkara yasla kang hibur kang ngarem-ngarem apa ma ijtihada mongko usaha sapa wong fi sarfi dzalika ing dalem ngilangno mengkono syek an qalbi saking atine wong. Kalau dia tidak punya sesuatu yang bisa menghibur nalika susah, wong nek susah dihibur kan nyanyian dhewe lho. Terkadang susah ya nyanyi-nyanyi sing cocok karo kesusahane. Itu artinya untuk merebakan apa? Biasanya ngono lho, nek susah. Wong Arab juga sama. Orang Arab itu nek sampean nyanyi, orang Arab itu menembangkan syair, syairan. Dia susah ya mengutarakan syairan. Dia senang mengungkapkan syairan. Nah, makanya dalam ilmu syair atau ilmu sastra Arab itu syairan itu punya arti intonasi tersendiri. Makanya ada yang dinamakan rosa, syairan rosa. Rosa itu syairan ratapan. Syairan yang artinya dalam arti bait-bait syairnya itu meratap. Coro lagu nu Indonesia lagune Ebit. Ebit itu lagune ora tau seneng, sedih terus. Kemudian ada lagi syairan itu nyanyian, syairan orang Arab itu haja, ketika berperang dia menyerang dengan syairan. Itu namanya lagu apa syairan haja. Kalau di Indonesia lagu kritikan, kok Iwan Fals itu ngritik terus dikritik ra gelem. Itu apa namanya apa? Haja kan ngritik, lagu haja. Ada apa tadi rosa itu lagu ratapan. Gugur satu tumbuh seribu, gugur bunga itu syairan ratapan. Ketika kalah perang, ketika pahlawannya ada yang meninggal, ketika kesedihan menimpa, musibah menimpa, dia membuat syairnya rosa. Bukan rusak tapi rosa. Kalau tadi apa haja sebelum perang biasanya itu saling adu syairan. Kalau di Indonesia ditiru orang Betawi. Orang Betawi itu ketika mau melamar mesti adu pantun, saut-sautan pantun. Nah itu namanya haja, saling serang dengan pantun. Itu orang Arab juga ada namanya syairan haja. Syairan saling kritik mengkritik, lagu saling apa? Serang lagu sama lagu. Ada lagi matih itu ya seperti sampean edibaan, burdan, lagu yang memuji, lagu-lagu pujian, itu namanya matih. Ada lagi yang intonasi tersebut ciri khas sebagai jahiliyah. Jahiliyah modern ini berarti yang niru jahiliyah. Jahiliyah itu syairannya, lagunya pasti tidak terlepas dari ghazal. Ghazal itu syairan yang dalam kandungan bait-baitnya mengandung arti tentang fi wasfil mar'ah, menyipati perempuan, tentang cinta, tentang kasmaran, tentang itu semuanya. Jadi itu nek cara Indonesia lagu dangdut ya. Dangdut kabeh lak ngono, ghazal. Berarti dangdut itu napa jahiliyah modern nih. Jahiliyah apa? Modern. Oh, jahiliyah sampai syairan syu'araul Islam. Ahli syair dulu tukang pujangga syair. Ketika beliau masuk Islam dan menjadi syu'araul muslimin, syu'araul nabi, yang dinamakan burda itu Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu asalnya dia sudah terkena hukuman mati. Ada beberapa tukang syair yang selalu hajak mengkritik Nabi, semua apa mengkritik Nabi. Jadi dulu Nabi masih hidup itu juga banyak orang yang mengkritik dengan. Jadi kalau sekarang ada orang menggambar karikatur Nabi, mencaci Nabi itu apa wis ono hukum. Zaman Nabi masih hidup banyak. Itu Hasan masuk Islam. Lantaran dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di Madinah datang, kemudian ketika waktu awal masuk Islam dia melantunkan bait syairan. Yang syairan tersebut dikenal dengan burdah.
Burdah yang asli itu miliknya sahabat Hasan bin Sabit. Kalau Imam Al-Busiri, burdah itu apa? Imam Busiri kan orang jauh dari Nabi, generasi yang dalam mimpi bertemu Nabi. Tapi kalau Hasan bin Sabit, Nabi masih hidup. Ketika dia setelah masuk Islam, kemudian dia melantunkan bait syair. Bait syairnya tetap masih ada intonasi jahiliyah, yaitu ghazal, menyifati perempuan. Awal bait syairnya banatus suadi fal qalbu yaumu mabtulu mutayyamun israha fal banatus suadi fal qalbu al yaumu mabtulu. Putri-putri Suad, hatiku sekarang riang gembira. Fal qalbu yaumu mabtulu mutayyamun israha. Sampai ke bait yang ke berapa, ke-7 atau ke-6. Wa inna rasulallahi lanurun yustadau muhannadun min suyufillahil maslulu. Sampai bait ini, inna rasulallahi, sesungguhnya Rasulullah adalah cahaya yang menyinari, yustadau muhannadun, yang dibuat min suyufillahil maslulu, dari pedang-pedang Allah yang tajam. Setelah itu Nabi mengambil burdahnya, burdah itu selimut lerek-lerek itu, dibuka dan mempersilahkan Hasan untuk duduk di burdah. Silakan Hasan duduk. Nah, makanya bait yang dilantunkan Hasan dinamakan burdah. Nah, dan Hasan mulai menjadi syu'ara'un Nabi, melantunkan siiran-siiran membela Islam. Nah, jadi siiran itu macam-macam. Wong nek kadangan susah ya nembangosi syair untuk yukhaffif, meredakan, melipur. Kadangan kan wong nyanyi, wong kasmaran susah, kasmaran nyanyian kan untuk melipur hatinya kan nyanyi nggih. Oh, kadang kan bunga-bunga meresapi kadang. Itu apa? Untuk yasla istihadu. Waliya alama, supaya ngerti sapa wong annadai setune perkara sing narik ilal khuzni marang susah, iku al hawa nafsu, hawa nafsu. Sesuatu yang menjadikan susahnya hati ketika tertimpa sesuatu. Lal aklu, ora akal. Karena apa? Li'annal akla, krana setune akal la yad'u, orang ngajak apa akal ilama marang perkara la yanfa'u, kang ora aweh manfaat apa ma. Waliya'lama, lan supaya ngerti sapa wong annahu setune wong alhazin, saya selu bakal ngelipur, menghibur ba'da khinin sabadane mangsa. Falyastahid, mongko usaha sapa wong fi taqdimil muakhir, ing dalem dhisikno perkara kang keri, wal yartah, lang becik tenang sapa wong ma ing perkara baina zamanaini, antarane mangsa loro. Wa mimma, lan saking perkara yamhaku, kang iso ngilangno apa ma'al khuzna ing susah, sesuatu yang bisa menghilangkan rasa susah, al ilma, ngerti bi annahu setune susah al khuznu la yufid, termasuk sesuatu yang bisa meredakan rasa susah, bahwa susah itu mulane dinanekno kos plus ngerti ora roh iki. Apa susahnya? Susah apa? Buat apa susah? Susah itu tiada. Oh, berarti apa? Meringankan susah. Orang yang berakal tahu susah itu tiada. Buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ya, bener lah, orang ada nanya. Orang apal gunung. Cak-anak-anak ya apal sayonara. Enggak sayonara lah ya. Orangnya wong Jepang. La yufidu, ora wa faida apa al khuznu. Ini terjemahane bi annahu al khuznu la yufid, berarti susah itu tiada gunanya. Padha wae. Wal imanu, lan iman bisawabi, kelawan ganjaran, mengetahui terhadap pahala. Wa yadhkuru, lan eling sapa wong man ing wong asoba, kang mekenani sapa wong hu ing ma aksara luwih akeh min musibatihi, mengingat orang yang lebih terkena musibah lebih banyak dari dia. Makanya supaya orang itu menumbuhkan rasa syukur di dalam hati, lihatlah orang yang di bawah Anda. Supaya Anda merasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, lihatlah orang yang di bawah Anda. Kalau Anda sakit,
lihatlah orang yang lebih sakit dari Anda akan syukur. Sampean jeblok tiba sikile keslio, delok wong sing sikile puklek. Sampean orang ngersula, ora sedih, pasti akan alhamdulillah ijek keslio ora puklek. Artinya unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawahan Anda. Pasti akan menumbuhkan rasa apa? Bersyukur. Fitasi il asyar. Ing dalem kaping 19 fidaf ifudulil ghammi. Ing dalem nolak rasa ghamun itu apa tadi kemarin? Sesuatu yang telah terjadi, hampir sama dengan khuznun. Wal hammi itu sesuatu yang pemikiran yang menghantui, kesusahan yang menghantui. Ghamun sesuatu yang al-ghammu tawi gham yakunu ana pal ghammu lil madzi marang perkara sing wis lewat. Sampean baru oleh kiriman duwike 100.000 ceblok mbok goleki ora ana nganti ora iso turu mikir terus, itu namanya ghammun, sesuatu yang telah terjadi. Kalau hamun mustakbal, sesuatu yang akan terjadi, mikir terus piye kiriman ora teko-teko. Itu namanya hamun, ngerti ya? Wes lu ora teko-teko cah piye cah ape mulai ra iso ngene. Itu namanya apa? Hamun. Paham ya? Nah, saya mencontohkan realitas yang ono. Ben ngerti. Kalau hamun sesuatu yang telah terjadi. Kalau apa ghamun sesuatu terjadi. Hamun sesuatu yang akan, mikir susah sesuatu yang akan terjadi. Kalau hamun wis terjadi, wis oleh kiriman ceblok ilang digoleki ora temok susah. Ora iso turu, ora iso mangan, mikir terus, itu namanya hamun. Kalau ghamun, kalau hamun sesuatu yang akan terjadi. Memikirkan sesuatu yang akan terjadi, sedih, mikir terus nganti ora iso turu. Faman mongko utawi sapane wong ihtamma dadekno susah sapa wong lima marang perkara madha kang wis lewat apa mak min dzunubihi saking pira-pira dosane wong. Nafa'a mongkawe manfaat apa al-gham hu ing wong apa ghammuhu susai wong ala tafritihi ing atase kesalahane pepekone wong li'annahu karna setune ghamun yusabu diganjar alaihi ngatasé gham. Maka sesuatu yang menimpa umat orang Islam semuanya baik. Ma yusibu min ghammin au hammin, sesuatu kesedihan, kesusahan, kepikiran yang menimpa semua umat Islam, semuanya itu dispensasi mengurangi dari dosa-dosa yang telah dilalui, yang dilakukan oleh umat orang Islam. Hatta syaukatu yastaku, sampean kesandung itu yang ngurangi dosa. Cara mono catatan dosa ya dikurangi saithik, mengikut kadar kesusahan dan kesedihan yang dia timpa, musibah yang dia timpa, semua pasti ada catatannya. Itu mengurangi. Waman utawi sapane wong ihtamma merhatekno, ihtamma itu mikir perkara sing arep teko. Bi amalil khairi kelawan ngamal kebagusan, nafaat kang awe manfaat hu ing wong apa himmatuhu pikirane mengkono wong. Mikir sampai sesuatu menghantui pikirannya, sesuatu yang akan terjadi dengan perkara yang baik, bagus. Amma idza tamma anapun nalikane sedih sapa wong lil mafqudi marang perkara kang ilang minat dunya saking donya, sedih mikir terhadap sesuatu yang telah hilang dari dunia, fal mafqudu mongko utai perkara sing ilang layar ji orang arah bali. Sesuatu yang hilang tidak kembali. Begitu juga waktu yang telah terlewat tidak akan kembali lagi. Makanya ada syairan itu laita syababu ya'udu yauman. Wah, waktu muda kembali lagi, wis tidak akan kembali. Jam itu kalau sudah berjalan terus ke depan, detiknya tidak akan kembali. Jam itu enggak pernah pandemi detik itu kembali ke belakang. Mesti mbok ibatune yang mlakune ngarep terus. Begitu juga waktu. Hidup manusia masih ke depan terus, enggak akan kembali. Sesuatu yang sudah terlewatkan tidak akan kembali lagi. Makanya kesempatan tidak akan terulang. Wa yambaghi kama qulna tadi mau wala yarji,
Wal ghammu utawi gham mikirno perkara sing liwat yu'dhi nglarakno apa al gham. Fakaannahu kostune wong adzofa nambano sapa wong ilal adza marang loro adzan ing piloro neh. Wis sakit menyakitkan. Nah, itu pedih memilukan cara sekarang. Kama kulna kaya ucap kita fil khuzni ing dalam susah. Wa yambaghi lan sayukja lil hazimi kedue wong sing tegar. Hazim itu orang yang tegar menghadapi ujian apapun. Ayah tariza ing yen to jaga sapa al hazim mimma saking perkara yajlibu kang narik apa ma al ghamma ing susah. Wal jalibu tai perkara sing narik mengkono al gham faqdul mahbubi kilangan perkara sing disenengi. Sesuatu yang menjadikan susah, sedih, mikir terus karena kehilangan sesuatu yang disenangi, baik yang disenangi berupa materi atau yang lain. Faman mongko utai sapane wong kasurat akeh apa mahbubatuhu apa kesenengane wong, kasura mongko akeh apa ghammuhu pikiran sedih wong. Kalau dia banyak sesuatu yang disenangi, ya akhirnya susah akeh. Minal ghammi wal hammi. Waman utawi sapane wong qallala nyitikno menyedikitkan ha ing mahbubat, qalla mongko sithik apa ghammuhu pikiran susahe wong. Wa in qala mongko lamun ngucap sapa qail wong sing ngucap idza lam ya ajid nalikane ora nemu ingsun mahbuban ing perkara kang disenengi ikhtamamtu mongko dadekno susah sapa ingsun kila dingendikake lahu marang qail sadaqta bener sira lakin la yablugh angin ora temuka apa ghammuka kesusahan pikiran ira bil adami kelawan ora ana mi'syarul usyri ing 1/10 tidak ada 0,1%. Tidak 1%, 0,1%. Mi'syarul usyri. Ghammun apa pikiran susah min faqdil mahbub. Saking ilange apa kelangan perkara sing disenengi. Ala tarono tora mirsani sapa sira. Anaman setuwene wong lawalada ora duwe anak sapa man lahu kedue man yagtamu nyusai sapa wong. Walakin la kaghammiman angin tetapine ora kaya susai wong usiba kang diuji sapa man biwaladihi. Orang ujiannya sendiri-sendiri. Orang ndak punya anak susah, duwe anak nakal ya susah. Orang duwe anak pengen duwe anak nakal ya susah. Iku ujiannya dhewe, tapi ujian tersebut beda-beda. Ujian yang tidak punya dengan ujian yang punya. Orang duwe bondo susah, dikai bondo akeh bingung. Bondoku piye, ngene piye bingung. Orang duwe bondo mikir terus susah. Wah, kok ora sugih-sugih, sugih bingung. Ora sugih napa mikir bingung enggak? Padha wae sugih apa mikire wong sugih duwe bondo karo mikire wong orang duwe bondo beda. Nek wong ora duwe bondo sedhe ora patek. Tapi orang yang punya harta sedih malah 2 kali. Di bondo sedih kelangan, sedih mikir gaya jogone, sedih macam-macam lah. Itu yang dipikirkan seperti itu. Walakin kagum muslim. Wa summa innal insan setune manungsa kullama tola semangsane suwe apa ulfahu apa rukune ulfah itu ngrasa ayeme mengkono insan 5 marang perkara yuhibbu kang demen sapa insan hu ing mah wastimta'uhu lan seneng-senenge insan bihi kelawan mengkono ma yuhibbuhu tamakkana mongko dadi kongang mungkin min qalbi apa mengkono algham min qalbi saking atine wong ketika dia sudah lama mengenal sudah senang lama ketika berpisah maka dia akan merasakan keperpisahan tersebut sesuatu yang disenangi berpisah dia akan merasakan kesedihan tersebut. Fa idza faqada nalikane kelangan sapa wong hu ing al mahbub ahassa mongko bakal ngrasakno sapa wong
min murri ta'allumi sang ta'allum itu hamzah saking paite murun itu pahit ta'allum rasa loro sakitnya akan begitu dalam filakhdhatin ing dalam sedelok lifaqdihi krana ilange wong bima kelawan perkara yazidu kang tambah apa ma'al dzati ngatasé awak dahrohu ing mangsane wong al mutaqaddimi kang dhisik wa hadza utaiki li annal mahbuba krana wong sing disenengi mula imun iku nyocoki lin nafsi marang awake kasihati kaya sehat fala tajidu mongko ora nemu apa sehat an nafsa ing awak ladzataha ing enake mengkono nafs illa inda wujudiha angin anane mengkono sehah wa faqdiha utawi ora anane sehah munafin nafekno laha marang mengkono ladzat walidzalika lan korona anane li faqdiha munafin laha ta'allama ngrasa lara sapa wong bil faqdi kelawan kelangan ma ing perkara la tafrah kang ora ngrasa seneng sapa wong bil maujudi kelawan perkara sing wujud li annaha karena setuhune nafsu taro mirsani apa an nafsu wujudal mahbubi ing anane perkara sing disenangi kal haqqi kaya sing bener al wajibi kang wajib laha marang mengkono an nafsu bayam bagi sayuk jolil akil kedue wong sing duwe akal taklilul ulfah apa nyithikno rasa tenang rasa seneng fa inittarra mongko lamun keboncong sapa wong ila jawali bil ghammi marang perkara sing nalik kesusahan fa asmarrat mongko mbuahno apa mengkono ulfah al ghamma ing kesusahan fa ilaju mongko utawi tambane al gham fil awali ing dalam kawitanan al imanu iku iman bil qadari kelawan qada qadari Allah wa annahu setune wong la buddha ora mimma saking perkara qada kang wis mutusna sinten Allah sumaya alam mongko nuri ngerti sapa wong anna dunya setune donya maudhu'uhu panggonane donya alal kadari ing atase perkara sing kotor reget kadarun itu butek kotor tidak jernih fal bina'u mongko utai jenengo ilan nakdi marang nentang wal jam'i lan ngumpulno ila tafarruqi marang pisah waman utawi sapane wong Roma nglempar sapa man baka ama ing tetepe perkara la yabqa kang ora tetep apa makana ana sapa wong kaman kaya wong Roma kang lempar sapa man wujudama ing wujude perkara la yujadu kang ora ditemu apa ma wala yang bagi mongko rasa yujo ayat luba ento nupri sapa wong minat dunia saking donya malam tudok selagine ora diselehno apa dunya ali ngatasé man kama qala syair kaya ento ngucap sapa syair tabi'atu dadekno watak sapa ingsun ala kadrin ing ngatasé kotoran sesuatu yang keruh wa anta utai sira turidu ngarepno sapa sira ing mengkono kadar sofwan ing perkara sing jernih bersih minal idai saking perkara sing larakno wal aqdari lan perkara sing ngeruhno sesuatu yang mengeruhkan sumaya tasawwaru mongko nuli gambarno sawang ma ing perkara nazala kang turun bi kelawan mudhaifan kali lipat-lipat fayahunu mongko dadi ringan ali ngatasi wong khina idzin nalikane khina id yatasawwaru manazal ma perkara huwa kang utahi ma fi dalem mengkono al ghammu wa min adatil humali lan setengah saking kebiasaane wong sing ngangkut membawa angkutan bawaan al hazimu kang tegas ayat ruka into ninggalno sapa al hummal fa hamlahu ing muatane mengkono al hummal syai'an ing suwi-wiji sakilan orang yang cerdas dia ketika membawa angkutan dalam perjalanan jauh tentunya kapasitasnya tidak muatannya berlebihan karena dia akan menanggung resiko maka membawa muatan umpama truk muatannya 5 ton dia tidak mungkin dalam perjalanan jauh orang yang baik dimuati 10 ton pasti mengikuti standar muatan yang begitu juga manusia ketika dia di dunia kemampuannya seperti apa dia tidak boleh memikirkan sesuatu di luar batas kemampuan dia
Maka kalau memikirkan sesuatu yang di luar batas kemampuannya akan menjadikan berat pemikiran dia, iso-iso dol. Sumayam si mongko nuli mlaku sapa al-hummal khutuwatin ing pira-pira langkah. Sumayuwali mongko nuli malingno sapa wong bi kelawan hamluhu fayukhaffif mongko ndadekno ringan apa al-amru perkara anhu saking wong. Sumaliar takib mongko nuli nginjen merhatekno sapa wong zaman al-afiyah ing mangsane kesentosaan. Hujumal balai ing tekane musibah bala. Fa idza hajama nalikane teka apa bala ma ing teka apa ma perkara yakruhu kang getingno apa ma nyengitno apa mahu ing wong waliyatamasal supaya betik nyontokno sapa wong kulama yatasawwaru selagine gambarno sapa wong nuzulahu ing turune bala nazilan khali wong sing perkara sing turun. Fa idza nazala nalikane turun apa bala ba'dhu dzalika sebagian apa ba'dhu dzalik sebagian mengkono bala kana mengkono apa nazil rihan iku rupa angin mislu ayata sawara sepadane to gambarno sapa wong ayu khadha ing to dialap apa malahu bandane wong kullahu sekabehane mal. Fa idza akhadha nalikane ngalap sapa wong al ba'dha ada mongko bali apa al baqi kang sisa ghanimatan dadi jaran harta yang menjadi ghanimah sisa rampasan wa yatasawwarulan gambarno ayyamia itu orang ngerti amya itu buta tidak melihat. Fa idza wa yatasawwaru ayyamia itu buta sapa wong fa idza ramada nalikane loro romat itu sakit mata tidak melihat sahula mongko dadi gampang opal amru perkara kadzalika kaya mengkono sahula amr jami'ul madarrat sekabehane perkara sing nglarakno. Yumasilu ngumpamakno sapa dzullubi wong sing anduweni akal aidzu aklin fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne dzulub masaibahu ing pira-pira musibahe ujiane mengkono dzilubin qabla an tanzala sedurunge ento turun apa masaib fa in nazalat mongko lamun turun apa masaib baghtatan tiba-tiba baghtatan berarti secara tiba-tiba ngaget lam tar'a mongko ora biasakno apa masaibu ing wong lama kana semangsane ana fi nafsi ing dalam awak dhewe ne zilubin masalan apa contoh wa dzu jahlin utawi wong sing duweni bodho ya manu ngrasa aman sapa dzu jahlin ayyamahu ing pira-pira dina-dinane dzu jahlin. Orang yang punya akal yumasilu dzulubin dia selalu menyiapkan diri seakan-akan dia terkena musibah. Ketika musibah datang tiba-tiba dia selalu siap. Jadi orang yang punya akal dia selalu siap sedia menerima apapun yang akan terjadi. Kalau orang yang bodoh merasa aman saja ketika musibah tiba-tiba datang dia akan terperanjat kaget. Wayan salan lali sapa dzujahlin masari aman ing panggonane wong kot khola kang temen ditinggalno sapa man fa in badahat mongko lamun pertelo hu ing wong surufaz zamani apa gonta-gantine mangsa bibadzi masaibihi kelawan sebagiane pira-pira musibah dzujahlin awala mongko mintokno ngalehno sapa dzujahlin walau qadama lamun teko apa al-hazmu ketegaran fi amrihi ing dalam urusan dzujahlin la alima ngerti sapa dzujahlin hu ing mengkono al-amr as-sabra ing sabar khusnal balai ing bagus-baguse ujian. Qala ba'dus salaf wallahu alam bisawab. Allahumma sholli dan